Karena semuanya itu terdiri dari siklus. Siklus yang paling, makanya saya selalu membayangkan Tuhan itu perempuan. Ar-Rahim, Rahim, Wom. Gitu loh. Karena orang yang paling taat pada siklus itu perempuan. Kata Mbah Tejo, Tuhan itu di bayangan Mbah Tejo lebih ke perempuan karena rahim. Ya. Lebih, iya, aku setuju. Karena dari 99 nama Allah, Asmaul Husna, itu hanya kurang dari 9 yang laki-laki. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Problem di dalam podcastnya Habib Ja'far ya bersama Sujiwo Tejo ini di tengah-tengah, di sekitaran menit 30 ya. Nanti saya tampilkan. Cuman saya itu mau menampilkan videonya login itu susah, itu kena copyright kemarin, jadi nggak bisa ditampilkan. Ya, makanya saya kasih konteks dulu ya begitu ya. Saya akan kasih konteks dulu. Jadi konteksnya itu Sujiwo Tejo itu mengatakan bahwa saya ini lebih lebih nyaman apabila membayangkan Tuhan itu sebagai perempuan begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan hal ini pada akhirnya juga disetujui oleh Habib Ja'far. Terus saya sampai berpikir seperti ini sebetulnya acara-acara apa? Orang kok ngobrol begitu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, ngomong begitu terus disambungkan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain yang tidak ada sambungannya. Jadi kalau dia itu natijah nggak jelas muqaddimahnya, kalau dia itu lazim tidak jelas malzumnya. Susah kita membicarakannya ini. Dan banyak sekali yang seperti itu. Jadi saya ini sudah banyak sekali ngomong ya masalah-masalah kayak gini itu memang susah sekali. Mau membicarakan permasalahan yang akar kerusakannya itu mendasar. Jadi kalau saya ini ya melihat Habib Ja'far misalkan seperti itu. Dan melihat Sujiwo Tejo seperti itu tidak hanya melihat dari perkataan saat itu saja, tidak melihat perkataannya per se begitu, tetapi bisa dilihat sedalam apa mereka itu sebetulnya di dalam memahami agama. Jadi agama itu kan tidak bisa dipahami secara sporadis ya. Agama itu bahasa aslinya kan bukan agama, bahasa aslinya itu ad-din. Ad-din itu apa? Ad-din itu kumpulan-kumpulan qodiyah, dia itu kumpulan-kumpulan aturan untuk diikuti. Nah, kumpulan-kumpulan aturan untuk diikuti ini tidak bisa kamu bikin sendiri. Jadi aturan-aturan di dalam ad-din, di dalam agama itu bukan hanya aturan di dalam beribadah saja, aturan di dalam berzakat, aturan di dalam berpuasa, tidak. Tapi di situ juga ada aturan berpikir. Ya, jadi jangan sangka berpikir itu tidak diatur. Al-Imam Ghazali itu di dalam Qistosul Mustaqim mengatakan bahwa yang namanya ilmu mantiq itu pertama kali diperkenalkan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Jadi Imam Ghazali itu tidak mau menjadikan bahwa Syekhul Akbar begitu ya di dalam atau Syekhul Awal di dalam mantik itu Aristo, nggak mau. Imam Ghazali mengatakan enggak, yang pertama kali itu justru Nabi Ibrahim, dan beliau itu mengeluarkan hujahnya sangat banyak sekali di dalam Qistosul Mustaqim. Nah, saya jadi melihat ya bahwa Habib Ja'far ini jadi ketahuan dasar pengetahuannya di mana itu. Dia kan suka menyebutkan filsafat begitu ya. Pemahamannya nggak ada juga pada akhirnya. Kemudian Sujiwo Tejo kemarin ada yang berkomentar, Sujiwo Tejo ini tidak ada yang bisa dikagumi karena memang dia itu orangnya telat datang begitu. Jadi kalau telat datang itu dalam pengertian kalau misalkan mau kagum sama Sujiwo Tejo itu harusnya 500 tahun yang lalu begitu. Karena orangnya ya demikian adanya kan. Ya, senangnya itu pewayangan dan lain sebagainya. Cuman ala kulli halin ya, di dalam permasalahan ini permasalahan. Jadi tatkala mengatakan saya ini lebih nyaman membayangkan Tuhan itu sebagai perempuan karena di situ ada rahim begitu, ada kasih sayang, dan di dalam perempuan juga ada rahim. Ini Masya Allah. Akhirnya ketahuan. Kalau Sujiwo Tejo kan jelas lah dia mah ya, nggak usah diobrolin emang kayak gitu orangnya. Cuman Habib Ja'far itu kan berarti nggak ngerti istiqoq, kemudian nggak ngerti tasmiyah, tidak memahami
tidak memahami sifat af'al, kemudian tidak memahami bahwa hakikat sifat kita dengan Allah itu berbeda, yang mana apabila ada sifat makhluk itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti diambil hanya makna lazimnya saja, sedangkan makna malzumnya tidak dilihat. Itu kan ada di dalam kitab-kitab tauhid, ada di dalam kitab-kitab teologi, itu sudah perdebatannya sudah selesai. Jadi di dalam kamu mau cari kalamnya siapa, mau cari kalamnya Mu'tazilah, ya akan sampai nanti kepada pembahasan itu. Misalkan cari nanti tafsir ya begitu ya. Karena Mu'tazilah itu kan sekarang udah susah cari kitab-kitabnya. Cuman ya masih ada. Misalkan seperti di dalam tafsir Al-Kasyaf itu ada itu nanti pembahasan-pembahasan seperti itu. Lah kok dengan sporadis mengatakan saya ini lebih nyaman apabila Tuhan itu digambarkan atau dibayangkan sebagai seorang perempuan. Nah, ini kan sebetulnya ada apa ya? Orang-orang seperti ini tuh mereka ada seperti euforia. Jadi eureka, seperti mendapatkan eureka moment begitu. Ini loh perkara yang kamu itu lo nggak tahu, saya lo paham. Saya omongin nih ya, ini pendapat saya atau ini adalah apa yang saya dapatkan dari hasil kontemplasi saya terhadap agama. Akhirnya mengeluarkan qaul gharib ya, perkataan-perkataan yang aneh, yang asing, yang mana apabila itu didengarkan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, mereka akan terpesona. Kenapa? Karena orang-orang yang bodoh itu ya mereka itu kan cuma mendengar aturan-aturan di dalam agama atau pengetahuan-pengetahuan agama yang umum saja, karena memang para ulama itu membatasi orang awam di dalam perkara yang umum saja. Tapi tiba-tiba orang kayak Habib Ja'far, misalkan orang kayak Sujiwo Tejo ngomong seperti itu, ya ini kan akhirnya menjadi oh iya ya, ini orang cerdas juga ya, kok gak kepikiran sama saya begitu. Ini ada eureka moment yang mereka sangka itu adalah eureka moment, padahal itu adalah kebodohan gitu. Jadi kalau misalkan kita bahas dulu ya dari segi ini, memang banyak sekali yang menyalahpahami, karena misalkan ya Allah itu di dalam Al-Quran itu kan suka disebut dengan dhamir huwa ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum misalkan. Itu kan pasti kembalinya dengan huwa. Apabila mutakalim kadang dengan ana, kadang dengan nahnu. Nah ini suka menjadi serangan bagi bagi kita nih sebagai orang mukmin, dari termasuk diantaranya itu para orientalis, karena mereka mengatakan bahwa Tuhan di dalam Islam itu bersifat sangat maskulin. Ya buktinya apa? Buktinya itu memakai dhamir huwa. Padahal itu dari awal sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir. Silahkan cari di dalam kitab tafsir yang paling tipis sekalipun, misalkan di dalam Jalalain, kalau tidak ada di dalam hasyiahnya, itu di dalam hasyiah As-Sawi alal Jalalain, itu dikatakan bahwa huwa itu dia adalah dhamir dhamir mufrad saja sudah. Ya, itu kan kalau misalkan kita mentasrif ya ada huwa humahum ya humahunna. Huwa itu kan dhamir mudzakkar mufrad begitu, lil ghaib. Itu kalau huwa untuk Allah, dipakai untuk Allah, itu bukan huwa yang itu huwanya sudah berbeda. La yudzakkaru wa la yu'annatsu, dia itu tidak bisa dibudzakarkan dan tidak bisa dimuannaskan. Jadi memang secara lafaz dia sama huwa. Ya, huwa sama, tapi kalau sudah di i'rab ya dengan adab Al-Quran, dengan adab kepada Tuhan, dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak ada para ulama nahwu yang mengatakan bahwa itu adalah isim dhamir mudzakkar lil ghaib mufrad, begitu, nggak ada. Ya sebagaimana nama Allah itu kan isim alam. Coba cari nanti isim alam ini di dalam di dalam i'rab, ada nggak yang masih mengatakan Allah itu ismul alam? Nggak ada. Itu sudah disebutnya lafzul jalalah atau ismul jalalah, udah nggak ada yang menyebut isim alam begitu, tidak ada. Nah jadi pengetahuan kita itu sudah selesai. Carilah pengetahuan itu kepada orang-orang yang memang memiliki sanad dan tidak aneh-aneh di dalam berbicara begitu. Ini sudah urgent. Ya saya mah cuma mau ngambil orang-orang yang masih mau sajalah mendengarkan pola pikir kolot lah, katakan begitu ya. Ini bukan pola pikir fundamental, yang pola pikir fundamentalis itu kan si Wahabi Salafi itu. Jadi kita ini masih katakan ortodoks begitu ya. Karena memang ortodoksi itu bagian dari agama begitu. Salah satu nama Sidna Abu Bakar itu terkenal dengan nama Al-Atiq. Al-Atiq itu yang ortodoks. Jadi zaman dulu ya 1400 tahun yang lalu Sidna Abu Bakar itu sudah disebut Al-Atiq, sang ortodoks. Karena memang kita ini orang-orang ortodoks. Dalam pengertian orang-orang ortodoks itu bagaimana? Kita memiliki nilai yang pakem.
Jadi di dalam berbicara tidak bisa seenaknya berbicara karena kita ini memiliki aturan-aturan ya. Di dalam membaca kitab kita punya aturan, di dalam membaca Al-Qur'an kita punya aturan, di dalam memahami Al-Qur'an kita memiliki aturan. Sehingga seenaknya mengatakan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Ar-Rahim, kemudian memang kebetulan di perempuan itu ada anggota tubuh yang dinamai Rahim, dan memang Allah Subhanahu wa taala itu banyak pemberiannya, kita katakan demikian. Kemudian ibunda kita semua sayang kepada kita lah, terus mengatakan Tuhan itu lebih cocok saya untuk membayangkannya sebagai perempuan. Ini kebodohannya sudah murakkab begitu. Dan yang seharusnya memang tadi seperti dikatakan huwa itu dia la yudzakkaru wa la yu'annatsu, dia tidak bisa dimudzakarkan, tidak bisa dimuannaskan, karena yang namanya laki-laki dan perempuan itu hanya bisa masuk kepada sesuatu yang dia itu hewan. Jadi tanyakan dulu apakah dia itu hewan atau bukan. Iya. Nah, apabila dia hewan kemudian tanyakan apakah dia itu jantan atau betina, baru bisa. Kalau yang namanya laki-laki perempuan itu jangankan sama Tuhan ya, sama yang menciptakan alam ini, sama batu saja. Batu itu loh udah gak bisa disebut laki-laki atau perempuan. Malaikat saja udah gak bisa disebut laki-laki atau perempuan, apalagi khaliqul alam begitu. Dan ini secara bahasa tidak bisa dipakai, secara pikiran apalagi. Jadi, oh Ustadz ini kan maksudnya, nggak ada pakai maksudnya. Kita ini menghukumi dari zahir. Kamu itu jangan sok tahu apa yang dimaksud dengan orang. Jadi apa ya? Yang berbahaya itu dia omongannya, perkataannya. Itu yang berbahaya. Jadi perkataan itu hukumi perkataannya. Adapun maksud orang yang berkata, itu mau urusan orang yang berkata. Kalau misalkan memang perkataannya ini disalahpahami, makanya harus menjelaskan lagi siapa orang yang bersangkutan itu. Begitu. Jadi ini mah gak ada urusannya sama, oh Ustadz pikirannya sempit, apa segala macam. Gak ada urusannya sama itu. Ini perkataan terlontar dari mulut-mulut mereka. Kemudian kita hukumi perkataan tersebut. Ini perkataan tidak layak dan tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, jangankan kepada Allah, kepada malaikat saja sudah tidak bisa ya. Jadi jangan jadi lirik lagu begitu ya, God is a girl gitu. Aduh, Masya Allah, ada aja nih bulan Ramadan katanya ini program untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sedangkan mendekatkan diri kepada Allah itu pertama kalinya dengan ilmu dulu, dengan pengetahuan dulu apa yang sah bagi Allah, apa yang tidak sah bagi Allah. Di situ dulu mulainya. Baru nanti kesananya ke ibadah, baru nanti kesananya ke ikhlas begitu. Ya apa yang mau diikhlasin kalau nggak ada ibadahnya. Jadi ala kulli halin ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibarat dan mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk terus belajar, karena apabila kita ini tidak mengetahui pengetahuan, tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang agama, kita akan terombang-ambing oleh pikiran-pikiran orang-orang yang tidak mau berpikir. Karena ngomongnya itu nyerocos, begitu ya, banyak sekali omongannya, kemudian dengan hawa nafsu kita mengatakan, oh ini make sense, oh ini masuk akal, oh ini belum pernah dikatakan sebelumnya, oh pantesan orang-orang Islam itu tidak maju karena perkataannya tidak seperti perkataannya Habib Ja'far, misalkan tidak seperti perkataannya Sujiwo Tejo. Ya terlepas Habib Ja'far itu Habib ya. Kalau misalkan Habib itu, ya saya menghormati orangnya, cuman apa-apa yang keluar dari mulutnya apabila dia salah, ya pasti saya katakan itu salah. Dan saya tahu tatkala sesuatu itu salah apabila dia di dalam perkara yang qat'i, apabila di dalam perkara yang zoni itu urusan yang lain. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah dari apa-apa yang dibicarakan. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.